warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Kismiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 1 Atas Kulon Progo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Purnomo SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMP 1 Atas Kulon Progo. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Purnomo. Selamat siang Pak Pur. Selamat siang, Kismi. Bagaimana kabar Pak Pur hari ini? Alhamdulillah, Kis, baik-baik saja. Bagaimana Kis sendiri? Alhamdulillah sangat baik Pak. Maaf Pak Pur, Nggih. hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas dan sebelum saya melakukan supervisi kelas. Nggih, Bu Kismi. Monggo. Maaf Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Ya, menurut atau berdasarkan modul ajar yang saya buat itu ada 3 itu tujuan pembelajaran yang memang sudah saya rancang sebelumnya dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi jadi jenis makanan dan minuman dalam bahasa Inggris tentunya gitu. Yang kedua yaitu tentang siswa mampu menjawab, artinya menjawab secara lisan terhadap pertanyaan tentang materi minuman dan makanan yang saya letakkan. Maka langsung bisa artinya langsung secara lisan mengukur pengetahuan mereka, keterampilan juga. Terus yang ketiga yaitu siswa melakukan dialog tentang makanan dan minuman kesukaannya atau their favorite food ya, sebagai konteks familiar di makanan atau minuman di sekolah yang mereka kenal. Oke Pak, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan kali ini ya Pak? Iya, betul. Terus untuk area pengembangan penilaian kira-kira apa saja yang ingin Pak Pur capai? Untuk pengembangan saya itu nilainya hanya ada 2 yaitu pengembangan di bidang pengetahuan dan keterampilan sendiri. Kalau pengetahuan tentang mereka jadi mengenal tentang makanan dan minuman, cara familiar mereka atau apa saja yang mereka kenal pengetahuannya tentang makanan dan minuman di sekitar mereka baik di rumah atau di sekolah. Terus keterampilannya berarti mereka bisa mengucapkan berbahasa secara lisan tentang pengucapannya tentang makanan dan minuman yang gitu. Ya, baik Pak Pur. Iya. Jadi ada 2 area pengembangan penilaian yang akan dicapai oleh Pak Pur ya, yaitu tentang keterampilan dan pengetahuan. Nah, selanjutnya apa rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran yang akan digunakan. Ya, saya akan mencoba untuk pembelajaran yang berbeda atau sekarang kan ya berdiferensiasi ya, sesuai dengan kemampuan siswa dan saya akan menggunakan metode BPL itu ya. Belum best learning. Terus untuk metode yang saya gunakan yaitu tanya jawab atau mungkin diskusi ataupun dialog intens dalam bentuk istilahnya teman sejawat mereka atau teman sebangku, chairmate ataupun mungkin dalam kelompok mereka yang saya bagikan mungkin berdasarkan hobinya mereka atau yang lainnya. Jadi bisa seperti itu. Biar ada berbeda dengan pembelajaran yang lain. Baik Pak, jadi rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak. Nah, untuk model pembelajaran yang Pak Pur gunakan itu menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Kemudian untuk metode menggunakan metode tanya jawab, dialog intens dan diskusi kelompok ya Pak. Ya.
Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas ini? Ya, saya berusaha untuk mencari artinya disesuaikan media pembelajaran itu dengan kemampuan sekolah. Karena kemampuan sekolah berbeda-beda. Tapi kebetulan di SMP 1 Wates itu kan sudah ada LCD proyektor, terus listriknya juga bagus, terus media yang lain juga mendukung. Ruangannya seperti apa, dan saya nanti akan gunakan medianya pembelajaran PowerPoint itu, PowerPoint, dimana PowerPoint itu akan menunjukkan ini hanya sebagai kisi-kisi pembelajaran. Gambar, berupa gambar atau video yang saya tampilkan ya di dalam LCD, terus nanti ada latihan AKPD, peserta didik, terus dan mungkin laptop juga otomatis saya sendirikan laptop sendiri, terus nanti ada peralatan yang manual juga ibu yang digunakan. Seandainya itu nanti mati lampu, kita kan nggak tahu. Mengantisipasi. Iya, mengantisipasi. Memang harus ada namanya apa ya? Apa itu kalau mengantisipasi itu kayak semacam ada dua metode yang digunakan. Jadi biar untuk menangani gitu ya, menangani hal yang terjadi yang kurang lebih nanti mengurangi resiko. Ya. Harus ada yang manual. Baik Pak. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Kira-kira hari apa? Kemudian jam berapa Pak? Jam keberapa? Ya nanti kalau hari Kamis apa? Kamis di kelas 7A. Di kelas 7A. Jam keberapa Pak? 7.56 ya. 56. Ya. Oh. Nggak apa ya. 56 tapi kan siang tuh. Iya. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Baik Pak, besok hari Kamis jam 5.06 di kelas 7A. Ya. Saya akan datang ke kelas itu untuk melakukan observasi. Saya akan melihat serta mencatat apa saja yang terjadi saat pembelajaran besok. Nah, setelah Bapak melaksanakan pembelajaran, saya akan melakukan percakapan kembali, yaitu pasca observasi, untuk menyampaikan apa saja yang sudah saya amati selama kegiatan pembelajaran Pak Purnomo. Iya, baik di sini saya bantu sebisa mungkin. Siap Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang metode yang saya gunakan, media apa yang saya gunakan, serta model mungkin ya yang nantinya saya pakai untuk mengembangkan penilaiannya yang seperti apa juga. Jadi ada gambaran sedikit. Ada persiapan gitu ya Pak. Harus. Kira-kira apa yang akan kita gunakan peralatannya, kemudian LKPD-nya dan seterusnya nih Pak. Betul. Oke Pak. Pak Pur, terima kasih atas bantuannya, atas kesediaan waktunya untuk perbincangan kali ini. Sampai bertemu pada hari Kamis jam ke-5.06 di kelas 7A. Nanti setelah kegiatan pembelajaran kita akan melakukan pembicaraan lagi, yaitu tentang pasca observasi. Terima kasih Pak Pur. Dari saya di sini ada salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. I will check your attendance. Al-Bayaki, okay, are you there? Al-Hafiz, okay, good. And then Alfira, Arya, this hobby is you raise your hand. Okay, for one. Okay, yeah. Who likes to play game? Waduh, semuanya ini. Tapi yang deket aja ah. I want to. Okay, this for you. Please you, yeah. You say, okay, follow me please, come to me please. I like playing game. Nanti kamu duduk di mana? Please you sit there or there. Here, boleh. Tergantung kamu mau. Sekarang coba kamu cari dulu anggota. Please you find about your friend. Looking for your friend. Okay, and then stand up please. And then want to follow me? Follow me. Want to follow me please? Want to follow her, please? Okay. Okay, no.
Ya, silakan bergabung. Nanti kamu ayo, oke, ayo. Bergabung dulu. Bergabung di sebelah sini boleh, sebelah sini Pak. Ya, bergabung. Berarti 4, it's only 4. It's group 4 for students. Okay? So, where you want to sit there? Where or here? Mau duduk di mana? Di sini. Oh berarti ini disingkirkan dulu. Sebelah sana ya Pak. Kamu pikir saya ya. Nanti ini nggak apa-apa kamu duduk di sini nggak apa-apa. Yang penting bawa alat tulisnya aja. Oke. So it's the group playing game. Now in here. Okay. Who want to read? Who want to read or who want like to read? Some book, novel, comics. Etc. Yeah? You like reading? I like reading. Oh, you like reading? Okay, come on. For you. Okay, please you find out about your friend. Okay. And then say to her, please. Okay, kamu pilih mana? Mau pilih yang mana? Yang mana? Yo, come on. Anna, where are you? Tenang jantung, it's okay. Pokoknya gimana? Ini yang lain harus belajar ya dari teman-teman yang sudah maju. Tadi kurang keras, kamu keras, harus kalah keras, yang penting diwocok keras, teman. Hello my friend. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Asama Bayaki Caksono. You can call me Sama. Sama. I was born in Ponorogo on the 10th May 2011. 12 years old. I come from Ponorogo. I left in Koban at the my hobbies are cycling and playing. I am studying at SMC Wallace. That's all for me. Thank you. Kau say. Pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dan beliau PP saya Ibu Rini Ambarwati dan beliau Bapak Purnomo SPG. Dia adalah guru bahasa Inggris dari SMP 1 Atas Ponorogo. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pertanyaan terkait dengan observasi yang sudah saya laksanakan kemarin. Bagaimana Pak Pur terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Pada awalnya ya grup itu biasa kalau begini ya harus punya pikiran harus lebih baik dan lebih baik, tapi nyatanya ya kita seadanya semampu saya juga. Walaupun tadinya awalnya grogi, tapi saya jalani ya akhirnya berjalan dengan lancar walaupun banyak kekurangan. Baik Pak Pur, selanjutnya mohon disampaikan kira-kira area pengembangan apa yang sudah panjenengan lakukan dan tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak laksanakan. Oke, untuk tahapan pembelajaran saya rasa mungkin sudah sesuai dengan modul ajar saya yang memang sudah tahapannya sudah jelas di situ bagaimana membuat modul dari awal sampai akhir, dan saya mungkin berpikir bahwa pembelajaran itu pembelajarannya juga seperti saat pra-observasi kemarin sudah sesuai gitu. Terus ada juga artinya yang akan saya perhatikan yaitu tentang pengetahuan dan keterampilannya siswa itu seperti apa gitu. Dan alhamdulillah juga berjalan sesuai dengan harapan, tapi masih perlu
ada sebuah perbaikan. Baik Pak Mor, berarti pelaksanaan itu sudah sesuai dengan harapan ya Pak? Insya Allah sudah. Walaupun belum sempurna itu masih tetap harus ada perbaikan. Lalu begini Pak Pur, menurut Pak Pur apa yang masih perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin? Ya, walaupun secara umum proses pembelajaran sudah mulai baik, sudah saya rasakan itu sudah baik, tapi tetap harus ada artinya perbaikan dan selalu perbaikan, karena prestasi ataupun presentasi yang mereka lakukan atau yang mereka suguhkan itu belum begitu maksimal gitu. Karena mungkin ada beberapa siswa yang masih belum siap ataupun mungkin masih merasa malu melakukan presentasi, karena presentasi ada sesuatu ya, kalau di bahasa Inggris mungkin suatu bahasa itu ada keterampilan dan harus selalu diasah. Begitupun presentasi kan berarti karena presentasi kan biasanya banyak bicara ya Bu, terutama keterampilan bahasanya di bidang berbicara. Kalau saya kan speaking, karena saya yakin teori belajarnya bahasa itu kalau tidak dipraktekkan setiap hari nggak mungkin. Artinya ada kebiasaan. Anak-anak juga harus lebih banyak menguasai kosakata ya Pak, terutama untuk bahasa Inggris ya. Iya. Itu agar anak itu tidak malu-malu, tidak takut, karena biasanya anak-anak juga takut salah, pengen maju aslinya, tapi takut salah, kemudian mereka enggan untuk maju begitu. Tapi terkadang kalau mereka berjamaah, biasanya kalau ditunjuk itu malu-malu Bu. Tapi kalau berjamaah, salah berjamaah. Mungkin prinsipnya seperti itu. Bareng-bareng ya, namanya karakter anak itu memang beda-beda. Banyak yang tanggung jawab gitu ya. Baik Pak Pur. Kemudian kira-kira apa ya penyebabnya anak-anak itu merasa malu, merasa ragu untuk maju depan itu selain kurang menguasai kosakata? Kan biasanya Iren kamu saja gitu. Iya, faktornya banyak sekali. Yang pertama tadi saya sampaikan juga, namanya bahasa atau presentasi, terutama bahasa itu perlu ada sebuah pembiasaan diri. Terus mungkin karena merasa malu, pernah dibully mungkin sama teman-teman, disorai seperti itu, mereka kan malu. Tapi kalau sudah mereka merasa bisa atau artinya mereka menguasai apa yang harus disampaikan atau materi yang akan disampaikan, saya kira mungkin yang malu, sikap malu tadi sudah mulai berkurang. Mereka percaya dirinya mereka pun akan tumbuh dengan sendiri. Artinya sebagai guru kita hanya motivasi aja, memberikan motivasi. Baik Pak Pur, berarti kedepannya anak-anak akan selalu diberi motivasi, kemudian dalam proses belajar akan dibagi ke kelompok-kelompok sesuai dengan minatnya ya Pak? Ya. Kemudian kesiapan dan profil belajarnya terkait dengan gaya belajar yang mereka miliki. Ya. Nah, sangat bagus Pak itu Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan sebagai tindak lanjut ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga peningkatan anak-anak yang mau maju, mau presentasi itu signifikan dalam proses pembelajaran dibandingkan sebelum terlaksana kegiatan ini. Iya betul Ibu. Artinya memang kita sebagai guru tidak usah merasa bosan walaupun anak itu presentasinya jelek. Tapi tetap kita berikan reward, walaupun reward itu kayaknya berat. Misalnya walaupun dia presentasinya jelek, sudah bagus, besok ditingkatkan lagi. Jadi ada motivasi, kata-kata pujian gitu. Biar anak-anak semangat. Betul seperti itu. Ini PR buat kita sebetulnya. Iya. Apalagi yang sekarang pembelajaran itu kan pada student center. Yang Bumer itu student center, bukan lagi guru sebagai senternya, tapi anak itu pusatnya pembelajaran. Maka dinamakan berdiferensiasi. Artinya sesuai minat bakat mereka masing-masing. Ini kita wadai semua, ternyata anak bisa, misalnya dalam matematika hanya bisa berhitung 1 sampai 10.
yang lain bisa 1 sampai 50, atau mungkin yang satunya dia belum bisa 1 sampai 10. Ya nggak usah dipaksa, karena beda-beda gitu kemampuannya. Nah ini membuat kita yang merasa tertantang untuk memasak ini. Jadi nggak bisa kita berikan, oh ini loh kamu harus Sama. habiskan, Iya. makanannya harus habiskan. Porsinya beda-beda. Makanya itu namanya berdiferensiasi, tergantung kemampuan gaya bahasa mereka juga, gaya belajar mereka. Seperti itu. Baik Pak Pur. Kemudian kira-kira kapan rencana Pak Pur untuk tindak lanjut yang akan dilaksanakan? Untuk rencana tindak lanjut mungkin nanti di awal semester 2 ini nanti akan kita atau di akhir semester 1 kita akan gambarannya mungkin seperti itu. Ya, baik Pak Pur. Mudah-mudahan semuanya nanti akan bisa terlaksana dengan lancar kegiatan itu. Kita harapkan seperti itu. Baik Pak Pur, saya kira perbincangan kita kali ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih Pak Pur. Saya tunggu kabar berikutnya dari Pak Pur tentang kegiatan berikutnya. Apakah ada peningkatan dibandingkan dengan yang kemarin untuk kegiatan pelaksanaan ini. Terima kasih Pak Pur. Siap Ibu. Salam maaf, saya Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.